Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarinatul Karomah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA tentang menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sedangkan manfaat pembelajaran kita yaitu kalian mampu bernegosiasi dengan baik dan mampu membuat teks negosiasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, apakah kalian masih ingat apakah teks negosiasi itu? Iya, teks negosiasi adalah sebuah teks yang memuat interaksi sosial antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Dalam teks negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga tercapailah sebuah kesepakatan. Setelah kita mengetahui isi dari teks negosiasi, ada berapakah struktur dalam teks negosiasi itu? Ada berapa strukturnya? Iya, ada 6 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga pemenuhan, yang keempat penawaran, yang kelima persetujuan, dan yang keenam penutup. Orientasi merupakan kalimat pembuka yang biasanya digunakan untuk memulai negosiasi. Sedangkan pengajuan adalah proses untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan oleh si penawar. Pemenuhan merupakan suatu hal yang berfungsi untuk menyatakan kesediaan salah satu pihak untuk memenuhi pengajuan atas suatu hal yang diinginkan. Sedangkan penawaran merupakan puncak dari suatu negosiasi, karena penawaran ini berisi proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu persetujuan. Persetujuan ini merupakan konklusi atau solusi dari sebuah negosiasi, atau bisa disebut dengan kesepakatan dari negosiasi. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari suatu negosiasi yang biasanya ditandai dengan salam perpisahan. Nah, setelah kita mengetahui struktur dalam teks negosiasi, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Apa sajakah kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi itu? Iya, kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun. Dalam teks negosiasi perlu menggunakan bahasa yang santun agar tidak terjadi kesalahpahaman antara si penutur dan mitra tutur sehingga kesepakatan dapat dicapai dengan baik. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang bersifat membujuk dan untuk menarik perhatian. Yang ketiga yaitu berisi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan merupakan tindakan saling menanggapi antara penutur dan mitra tutur dalam negosiasi, karena negosiasi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Yang keempat yaitu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun. Yang kelima yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dalam negosiasi pastinya ada yang memerintah dan ada yang akan memenuhi perintah. Nah, itulah kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran kita kali ini? Jika sudah paham, mari kita baca teks negosiasi berikut ini. Pembeli: selamat pagi mas,
Penjual, selamat pagi Mbak. Mau beli buah apa? Pembeli, apakah ada semangka kuning di sini Mas? Penjual, ada. Ini semangka kuningnya baru dipanen Mbak, jadi masih sangat segar. Pembeli, berapa harga per kilonya Mas? Penjual, harga per kilonya 4.500 Mbak. Satu buah semangka ini beratnya sekitar 2,5 kg. Pembeli, gak bisa kurang Mas harganya. Kurangin dong Mas, kan sudah langganan. Saya mau beli 5 buah ini untuk acara pengajian. Mbak mau menawar berapa? Gimana kalau harga 1 kilonya 3.000 Mas? Wah, gak dapat Mbak kalau 3.000. Naikin dikit dong Mbak, jadi 3.500. Gimana Mbak? Pembeli, iya deh Mas, timbang kalau gitu. Semuanya jadi 43.000 Mbak. Ini semangkanya. Ini uangnya Mas, terima kasih. Nah, setelah kita membaca teks negosiasi tadi, mari kita analisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi tersebut. Dalam teks negosiasi yang telah kita baca tadi, berisi tentang kegiatan jual beli antara si penjual buah dengan seorang pembeli. Di situ telah terjadi proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan menganalisis struktur dalam teks negosiasi tadi. Apa sajakah strukturnya tadi? Masih ingat? Iya, struktur yang pertama yaitu orientasi. Manakah yang termasuk orientasi? Mari kita lihat. Iya, dalam penggalan percakapan tersebut disebut orientasi karena Berisi kalimat pembuka yang ditunjukkan dengan ucapan selamat pagi. struktur yang kedua yaitu pengajuan. Manakah yang termasuk pengajuan? Iya, pengajuannya yaitu si pembeli mengajukan permintaan kepada si penjual dengan menanyakan apakah ada semangka kuning. Nah, struktur yang ketiga yaitu pemenuhan. Dapat kita lihat bahwa si penjual memenuhi keinginan pembeli dengan ia menjual semangka kuning. Nah, struktur yang keempat yaitu penawaran. Manakah yang termasuk penawaran? Iya, dalam penggalan percakapan tersebut berisi penawaran. Dapat kita lihat bahwa si pembeli menawar dengan harga di bawah harga yang diajukan oleh penjual. Struktur yang kelima yaitu persetujuan. Nah, dapat kita lihat dalam penggalan percakapan tersebut, si pembeli menyetujui harga yang diajukan penjual. Nah, selanjutnya struktur yang keenam adalah penutup. Manakah yang termasuk penutup? Iya, penutup dalam teks negosiasi tersebut ditunjukkan dengan ungkapan terima kasih dari si pembeli. Ungkapan ini merupakan salam perpisahan. Nah, setelah kita menganalisis struktur dalam teks negosiasi, selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Masih ingatkah kalian apa saja kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi? Iya, kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi tadi yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun. Dapat kita lihat bahwa tadi dalam teks negosiasi yang telah kita baca menggunakan bahasa yang santun, sehingga kesepakatan dapat tercapai dengan baik antara si penjual dan si pembeli. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa persuasi. Dalam teks negosiasi yang telah kita baca, manakah yang mengandung bahasa persuasif? Iya, dari percakapan tersebut mengandung bahasa persuasif yaitu si penjual bilang bahwa semangkanya baru saja dipanen dan masih sangat segar. Yang ketiga yaitu berisi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan apa saja yang terdapat dalam teks negosiasi yang telah kita baca tadi? Ya,
Pasangan tuturan yang pertama yaitu mengucap dan menjawab salam. Dapat kita lihat bahwa si pembeli menyapa penjual dengan mengucapkan selamat pagi. Pasangan tuturan yang kedua yaitu bertanya dan menjawab pertanyaan. Si pembeli mengajukan pertanyaan kepada si penjual dan si penjual menjawab pertanyaan dari si pembeli. Pasangan tuturan selanjutnya yaitu menawar dan menerima tawaran. Dapat kita lihat bahwa tadi si pembeli menawar dan si penjual menyetujui tawaran dari si pembeli. Pasti sudah dapat dilihat kan, dalam teks negosiasi yang kita baca tadi terjadi interaksi saling menanggapi antara si pembeli dan penjual. Yang keempat yaitu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun. Kesepakatan dalam teks negosiasi yang telah kita baca tadi dapat tercapai dengan baik. Yang kelima yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Dapat kita lihat bahwa tadi si pembeli meminta si penjual untuk menimbang semangkanya. Jadi si penjual menimbang semangkanya dan menyerahkan kepada si pembeli. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah kan menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi? Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya akan menyimpulkan bahwa teks negosiasi mempunyai 6 struktur, yaitu yang pertama, orientasi, yang kedua, pengajuan, yang ketiga, pemenuhan, yang keempat, penawaran, yang kelima, persetujuan, dan yang keenam adalah penutup. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi meliputi menggunakan bahasa yang santun, menggunakan bahasa persuasif, berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun, dan yang terakhir, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Nah, baiklah anak-anak di seluruh Indonesia, saya kira pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.